apa saja sih limbah-limbah yang biasanya dihasilkan oleh kegiatan dari operasional rumah sakit? Limbah cair itu dihasilkan dari rumah sakit itu ada dua misalnya macam. Ada juga limbah potongan tubuh kalau misalnya ada operasi amputasi gitu, itu kategorinya masuk ke dalam limbah patologi. Nah, semua limbah yang dihasilkan itu tidak ada yang langsung dibuang ke sungai gitu ya, karena Halo Sobat Sehat RSCM, kembali lagi pada kesempatan ini kami akan membahas terkait dengan pengelolaan limbah di RSCM. Jadi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni, pada kesempatan ini kami berdua, saya Nuzul Prima Putra, sebagai Kepala Instalasi Kesling K3 di RSCM, dan narasumber adalah Ibu Rostiana Irawati, ST MKL sebagai Kasub Pengelolaan Lingkungan. Nah, pada kesempatan ini banyak isu sebenarnya yang berkaitan dengan lingkungan, apalagi di lingkungan kita di rumah sakit sebagai penghasil limbah yang baik yang medis maupun non-medis itu sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan. Nah, apalagi belakangan ini kita juga pernah menemui adanya sampah medis yang berada di TPA umum. Nah, kemudian ada laporan dari Bapelda bahwa beberapa sungai yang ada di Jawa Barat ini tercemar oleh adanya kegiatan rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini semua menuntut kepatuhan dari rumah sakit dalam mengelola lingkungannya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat hal-hal tersebut dengan pakarnya Ibu Rostiana, atau panggilannya Bu Diana ya. Ya. Oke, dengan Bu Diana nanti beliau akan mencoba untuk mengulik ya atau mengungkap apa saja terkait dengan pengelolaan limbah dan penanganannya. Juga bagaimana supaya limbah ini nanti tidak membahayakan terhadap lingkungan rumah sakit dan masyarakat di sekitarnya. Baik, selamat pagi Bu Diana, apa kabar nih? Selamat pagi Pak Nuzul, selamat pagi juga Sobat Sehat RSCM. Ya, kita mulai saja, nih 30 menit ke depan kita akan membahas terkait apa saja dengan limbah. Nah, mungkin spesifik terhadap kegiatan rumah sakit dulu Bu Diana. Apa saja sih limbah-limbah yang biasanya dihasilkan oleh kegiatan dari operasional rumah sakit ini? Mungkin Bu Diana bisa ceritakan. Terima kasih Pak Nuzul. Ya, Sobat Sehat RSCM, rumah sakit itu adalah rumah sakit itu sebagai jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tentunya di dalam operasionalnya pasti akan menghasilkan limbah. Baik itu yang berbentuk cair atau limbah cair, kemudian juga ada limbah gas, dan ada satu lagi adalah limbah padat dan limbah B3. Kesemua limbah yang dihasilkan itu tentu berbahaya bagi lingkungan dan tentu juga untuk kesehatan bagi masyarakat maupun staf yang bekerja di rumah sakit. Jadi kalau kita satu-satu kita bahas ya Pak Nuzul ya. Jadi limbah cair dulu nih kita bahas. Limbah cair itu dihasilkan dari rumah sakit itu ada dua macam. Ada limbah cair klinis dan limbah cair domestik. Limbah cair klinis itu dihasilkan dari pelayanan pasien yang limbahnya itu tercampur dengan darah atau ada obat di sana ya. Dan limbah cair domestik ini biasanya dihasilkan dari aktivitas misalnya staf rumah sakit, pengunjung rumah sakit yang tidak ada kontaminasi dengan cairan tubuh pasien seperti itu, seperti darah dan lain-lain. Itu adalah limbah cair. Nah, kemudian limbah padat. Limbah padat ini juga terbagi menjadi beberapa lagi nih, ada limbah padat domestik dari aktivitas dari administrasi di rumah sakit, manajemen rumah sakit yang menghasilkan limbah padat domestik, atau ada juga limbah padat yang organik dari proses pengelolaan makanan gitu ya, bisa juga dari kantin rumah sakit. Kemudian juga ada limbah padat yang bisa di recycle, jadi seperti misalnya plastik. Kan kadang-kadang di rumah sakit pengunjung ini suka bawa botol
kemasan Minuman. mineral ya, botol mineral atau kotak makan atau kardus dan segala macam. Nah, ini adalah jenis-jenis limbah padat yang dihasilkan rumah sakit tapi bisa di-recycle, bisa dimanfaatkan seperti itu. Terus kemudian ada lagi limbah gas. Limbah gas ini dihasilkan dari operasional di rumah sakit itu kita ada boiler, ada genset dan mungkin ada insinerator bagi rumah sakit yang memiliki insinerator. Kebetulan di rumah sakit kami ini di RSCM itu kita punya boiler untuk operasional uap ya, uap, terus kemudian juga ada untuk menghasilkan air panas, dan juga ada genset yang walaupun sebagai backup listrik di rumah sakit tapi juga menghasilkan limbah gas, juga ada insinerator. Limbah gas ini adalah limbah yang dihasilkan dari cerobong. Jadi cerobong-cerobong dari mesin-mesin tadi itu menghasilkan emisi yang tentunya berbahaya bagi lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian juga ada satu lagi yang ini sering menjadi topik di pemberitaan gitu ya di masyarakat, ini adalah limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. RSCM ada 2 tipe limbah B3 nih, ada limbah B3 medis. Ini biasanya itu ada limbah yang sifatnya infeksius Ya. terus kemudian patologi dari jaringan tubuh, misalnya kanker atau kista, atau misalnya ada juga limbah potongan tubuh kalau misalnya ada operasi amputasi gitu, itu kategorinya masuk ke dalam limbah patologi juga. Kemudian juga ada limbah sitotoksik yang dihasilkan oleh RSCM, karena RSCM ini termasuk rumah sakit yang rumah sakit umum pusat yang besar gitu ya, layanannya cukup kompleks sehingga juga ada pelayanan pasien kanker. Nah, ini menghasilkan limbah sitotoksik. Dan ada lagi limbah benda tajam. Limbah benda tajam ini seperti misalnya jarum suntik, pisau bedah, seperti itu yang sekali pakai gitu ya. Nah, selain tadi limbah medis tadi, ada juga limbah B3 non medis yang dihasilkan dari aktivitas operasional rumah sakit. Jadi rumah sakit itu tidak hanya menghasilkan limbah B3 medis yang sifatnya infeksius tadi, juga ada limbah B3 non medis seperti misalnya penggunaan batu baterai, kemudian lampu TL untuk penerangan ini juga kategorinya termasuk kepada limbah B3 non medis. Kemudian juga ada limbah kimia. Jadi dari laboratorium mereka menggunakan bahan kimia gitu ya untuk proses layanan pasien untuk pemeriksaan, misalnya di laboratorium patologi anatomi atau di forensik yang menggunakan formalin, ini masuk kategori ke dalam limbah B3 non medis. Kemudian juga dari proses pengolahan limbah cair yang ada ipalnya tadi, itu juga menghasilkan sludge atau lumpur gitu ya. Nah, lumpurnya ini juga masuk dalam kategori limbah B3 non medis. Nah, semua kategori limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit termasuk di RSCM itu dikelola sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Mungkin itu Pak Nuzul untuk jenis-jenis limbah tadi. Baik, berarti ada garis besar yang kita tangkap itu ada 4 ya, limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3 ya, Bu ya. Betul. Nah, kita kan sekarang membahas nih terkait lingkungan dan dampaknya terhadap sekitar ya. Okay. Nah, misalnya limbah cair nih, itu kan dari ada yang medis sama non medis tadi. Klinis ya. Klinis ya, domestik. klinis dan domestik. Nah, apakah jalur pembuangannya itu berbeda ya, Bu ya? Jadi misalnya penghasilnya kan berbeda, kalau jalur domestik mungkin langsung dibuang ke sungai atau bagaimana. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana yang ada di RSCM sedikit, Bu? Ya. Untuk limbah cair ya. Jadi limbah cair itu tadi kan terbagi 2 ya, limbah klinis dan limbah cair domestik. Jadi kalau limbah klinis itu dari layanan pasien yang mengandung cairan-cairan infeksius seperti darah dan lain-lain. Kalau limbah domestik tuh betul-betul yang limbah misalnya dari aktivitas administrasi manajemen rumah sakit yang bukan pasien gitu ya. Nah, itu limbah cair domestik. Misalnya toilet gitu ya. Ya, dari toilet, dari wastafel, dari misalnya dari kantin juga tuh ya untuk cuci-cuci piring gitu ya. Nah, semua limbah yang dihasilkan itu tidak ada yang langsung dibuang ke sungai gitu ya, karena udah pasti dia membawa bakteri, membawa virus gitu ya, dan kalau tidak diolah sesuai dengan ketentuan pasti akan mencemari lingkungan, kita buang limbah cair kita itu ke Sungai Ciliwung, pasti akan mencemari Sungai Ciliwung, di mana di bantaran Sungai Ciliwung juga kan ada masyarakat yang tinggal di sekitar sana ya, pasti mereka juga akan tertular penyakit kalau tidak dikelola dengan baik si limbah cair ini. Jadi seluruh limbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit itu dialirkan melalui saluran khusus, saluran limbah cair terpusat sampai menuju ke instalasi pengolahan air limbah.
Dan di IPAL tadi, limbah-limbah tadi diolah sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Jadi kalau misalnya limbah cair dari kantin, tentunya akan ada pemisahan lemak terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya limbah cairnya dari laboratorium, tentu ada penurunan kandungan logam berat. Kemudian juga ada limbah cair dari laundry, itu juga kita kurangi dulu nih busanya, sehingga yang masuk ke dalam IPAL ini sudah dalam batas yang bisa diakomodir oleh si IPAL ini, instalasi pengolahan air limbah ya kalau IPAL ya sobat saya RSCM. Nah, dikelola melalui berbagai tahap pengolahan, mulai dari fisik, terus ada biologi, kemudian ada kimiawi ya. Jadi sebelum dibuang ke sungai itu diberikanlah bahan kimia atau desinfeksi untuk memastikan bahwa limbah cair yang kita buang ke sungai, ke bantaran sungai itu sudah tidak ada bakteri patogennya. Itu. Nah, proses limbah cairnya juga ini kita pastikan setiap hari ada pemantauan, ada swapantau dari teman-teman Kesling yang memantau bahwa proses pengolahan limbah cair yang berjalan dengan baik, kemudian juga effluentnya juga memenuhi baku mutu, seperti itu Pak Nuzul. Effluent ini air yang dibuang ke sungai, air yang dibuang ke sungai. Dan ada pemeriksaan setiap bulan yang dilakukan oleh laboratorium eksternal untuk memastikan bahwa air limbah kita memang tidak mencemari lingkungan. Dan pada saat pemeriksaan lab eksternal itu kita tidak mengambil sampel sendiri nih. Jadi memang orang labnya datang langsung ke rumah sakit mengambil sampel. Tidak mungkin ada pemalsuan atau untuk bagaimana itu memastikan validitas dari hasil pemeriksaan labnya. Berarti Sobat Sehat bisa tahu ya dari proses yang diterangkan Ibu Diana tadi, banyak sekali prosesnya yang untuk menjamin bahwa air yang kita keluarkan ke lingkungan, khususnya ke Sungai Ciliwung ya kalau kita itu sebenarnya sudah memenuhi kadar baku mutu dan tidak menjadi potensi penyebab pencemaran dari lingkungan. Mungkin limbah cair ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan limbah padat ya? Kalau limbah padat kan tadi ada insenerator dan ada yang dibuang keluar juga. Nah, apakah limbah padat ini tidak akan mencemari lingkungan sekitar RSCM nih dengan adanya kegiatan tadi? Gimana Bu? Kalau limbah padat ini kita olah sesuai dengan karakteristik dan jenisnya tadi. Kan ada limbah padat domestik, ada limbah padat organik, dan satu lagi limbah padat yang bisa di-recycle atau bisa didaur ulang. Untuk limbah padat domestik itu kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk mengelola limbah padat domestik tadi sampai dibawa ke TPA. Kebetulan TPA kita tuh di Bantar Gebang, Bekasi ya. Nah, kemudian untuk limbah padat organik, kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah organik dari kantin, dari proses pengelolaan makanan pasien di dapur. Sisa makanan ya? Betul, food waste ya istilahnya, limbah makanan. Ini juga kita kelola bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dijadikan makanan untuk budidaya maggot. Jadi artinya dengan adanya pengelolaan limbah organik ini kita bisa rumah sakit RSCM ini khususnya gitu ya melakukan upaya untuk mengurangi timbulan limbah yang kita buang ke Bantar Gebang. Kemudian ada lagi limbah padat yang bisa di-recycle. Ini juga salah satu upaya rumah sakit RSCM khususnya untuk mengurangi timbulan limbah padat domestik yang dibuang ke Bantar Gebang. Dan juga selain itu juga meningkatkan sirkular ekonomi bagi bagi UMKM gitu ya, karena kalau limbah padat yang di-recycle ini biasanya itu plastik-plastik yang nantinya akan dijadikan misalnya pot tanaman dan sebagainya. Yang penting bukan food grade, jadi bukan plastik yang food grade, bukan untuk tempat makanan gitu ya, selain untuk makanan seperti itu. Jadi kita punya upaya itu. Baik, berarti dengan demikian potensi terhadap pencemaran lingkungan kita sangat kecil ya. Betul. Kecuali misalnya ada yang bawa lari sampah ini ke lingkungan misalnya ya. Dan intinya cuma satu kalau untuk limbah padat domestik tadi ya, pilah sampah sesuai jenisnya gitu. Jadi bukan sekarang itu bukan lagi buang sampah pada tempatnya, tapi pilah sampah sesuai jenisnya. Kalau dia jenisnya organik, buanglah ke tempat sampah organik. Kalau dia jenisnya residu atau sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka buanglah ke tempat sampah yang memang domestik tadi. Dan kalau dia daur ulang, maka pisahkan sehingga pengelolaannya juga lebih mudah ke depannya.
Karena memang mengelola sampah ini ternyata bukan hal yang simpel ya Bu ya, Betul. dan berbiaya ya. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian untuk sampah B3 nih. Nah, B3 ini kan itu aturannya ketat ya, kalau nggak salah dari KLHK, dari DLHK. Nah, bagaimana rumah sakit kita ini berusaha untuk memenuhi peraturan tersebut? Ya. Gimana Bu? Nah, betul tadi yang disampaikan Pak Nuzul bahwa limbah B3 ini peraturannya sangat ketat dan ini menjadi riskan untuk menjadi temuan baik dari aduan masyarakat maupun LSM gitu. Jadi rumah sakit memang harus patuh dalam pengelolaan limbah B3. Nah, aturan terkait dengan limbah B3 untuk rumah sakit itu ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 yang betul-betul mengatur limbah bahan berbahaya yang dihasilkan oleh dari fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Salah satunya adalah rumah sakit. Jadi mulai dari pemilahan, jadi kita penanganan limbah itu bukan hanya di TPS-nya, tapi mulai dari limbah itu dihasilkan dari sumber limbahnya. Kita sarananya atau sarana fasilitas pemilahannya harus dipenuhi dulu. Jadi jenis-jenis limbah tadi termasuk juga limbah yang domestik dan organik tadi ya, dan daur ulang. Itu harus dipenuhi dulu nih sarananya, fasilitas pemilahannya, termasuk dalam kode dari limbahnya ya. Jadi kalau misalnya limbah medis itu dia harus warna kuning nih kantong plastiknya, sehingga orang memudahkan lah. Sama stiker, jadi ada pemberian stiker di wadah-wadah tempat sampah tadi untuk memudahkan petugas kesehatan atau tenaga didik yang mungkin sedang magang di rumah sakit atau juga misalnya pengunjung rumah sakit untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya tadi. Nah, kemudian dari limbah tadi dihasilkan sudah dipilah, lalu handling berikutnya dilakukan oleh tenaga outsourcing, dalam hal ini petugas cleaning service. Mereka melakukan pengemasan limbah, terus kemudian mengumpulkan limbah tadi dan membawanya sampai ke TPS. Nah, kemudian di TPS tadi juga kita kelola nih, jadi tidak hanya langsung disimpan, tapi kita catat jumlahnya berapa. Kemudian TPS limbah medis juga harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan gitu ya. Kebetulan RSCM memiliki cold storage yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Namun dengan suhu ruang pun boleh, tapi hanya 2 kali 24 jam. Jadi limbah tersebut harus segera dikelola oleh rumah sakit, baik di instalasi atau diserahkan ke pihak ketiga. Nah, proses penyimpanannya pun dipantau nih sama petugas. Kebetulan ada operator di TPS gitu ya yang memantau, memastikan bahwa lokasi TPS juga terisolir, tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan. Jadi memang ada pagar pengamannya, kemudian juga ada ruang-ruang TPS sesuai dengan jenisnya tadi, baik TPS limbah B3 medis maupun TPS limbah B3 non medis tadi. Nah, setelah itu baru rumah sakit untuk tahun ini memang kita tidak mengolah limbah sendiri. Kita menyerahkan seluruh limbah medis yang dihasilkan atau limbah B3 non medis yang dihasilkan ke pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya pun harus memiliki izin yang izin yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pada saat penentuan vendor juga harus di screening nih perizinannya, administrasinya oke. Nah, kami pun juga memastikan bahwa limbah medis yang dihasilkan sama RSCM ini dikelola dengan baik sama si pihak ketiga. Kita melakukan pemantauan visit ke sana. Kami melakukan verifikasi data mulai dari limbah yang keluar dari rumah sakit sampai limbah yang masuk ke pihak ketiga tadi, ke plan-nya, ke plan pengolahan limbah B3-nya, dengan memastikan bahwa jumlahnya sesuai gitu. Jadi nggak ada yang tercecer di jalan. Nah, betul, tidak ada yang tercecer di jalan, dan memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh si pihak ketiga ini dipasang GPS-nya. Jadi semua kendaraan semua kendaraan pengangkut itu ada fasilitas GPS yang bisa terpantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa si mobil ini keluar dari rumah sakit dia jalan ke arah mana aja, itu akan ketahuan gitu. Dan ada satu lagi manifest. Jadi ada manifest limbah B3 yang memang sesuai dengan ketentuan KLHK, mulai dari limbah kita serahkan ke vendor sampai dia transportasi, sampai dia angkut oleh pihak pengangkutnya, kemudian sampai dia diolah. Itu ada tanggal-tanggal dan petugas PIC-nya siapa yang melakukan itu. Jadi bisa di-trace ya?
Bisa di-trace. Kan. Semua dokumen tadi kebetulan KLHK sudah KLH ya saat ini ya. Kalau kemarin KLH Nggak ada hutannya ya? Iya, nggak ada kehutanannya lagi. Jadi KLH sudah memiliki sistem informasi digital, jadi elektronik ya. Jadi manifestnya tadi juga sudah tidak berbentuk kertas, sudah ada sistem informasinya di webnya KLHK seperti itu. Berarti traceable sekali ya, dan betul. Semua orang yang punya akses bisa melihat ya Bu ya? Betul sekali. Baik, jadi semua limbah yang diproduksi oleh rumah sakit pasti kelihatan ya kemana larinya. Oke, jadi ada 4 tadi ya Bu ya, jenis limbah yang dihasilkan. Nah, kemudian dampaknya nih, dampak dari limbah-limbah tadi selain yang disebutkan tadi ada lagi nggak Bu yang berkaitan dengan masyarakat sekitar atau lingkungan atau ya seperti sungai yang kita tempat membuang effluent tadi itu bagaimana Bu? Ya dari tadi sudah kita awal tuh bahas ya bahwa limbah rumah sakit itu pasti berbahaya. Nah ini memang berbahaya sekali. Jadi limbah rumah sakit itu bisa mengakibatkan pencemaran baik ke tanah. Kalau kita tidak mengelola limbah B3 tadi atau limbah domestik, bukan hanya limbah B3, limbah domestik, limbah daur ulang atau limbah organik tadi ya tidak dikelola dengan benar, itu akan mencemari tanah. Mencemari air. Kenapa bisa mencemari air? Karena dari mencemari tanah tadi mungkin akan meresap sampai ke dalam, sampai mengkontaminasi kandungan air tanah yang mungkin digunakan oleh masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian juga udara juga terjadi pencemaran udara dari emisi. Jadi ketika kita tidak melakukan pemeliharaan atau perawatan atau operasional dengan baik kepada si mesin-mesin tadi, boiler, genset ataupun insinerator, maka akan menghasilkan emisi yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Bisa ada penyakit ISPA misalnya seperti itu, atau pneumonia seperti itu ya. Jadi dampaknya cukup besar. Nah, limbah medis tadi juga selain mengkontaminasi tanah dan air gitu ya, juga bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Jadi ya tadi ya, ketika dia mengkontaminasi tanah atau mengkontaminasi air tanah, maka masyarakat yang mengkonsumsi itu juga bisa tertular ya. Betul, terdampak. Karena apalagi limbah medis ya, ada virus, bakteri yang ada di komponen material limbah tadi gitu kan. Terus kemudian juga selain ke masyarakat, ke lingkungan, petugas atau staf rumah sakit juga bisa terdampak. Yang mengelola ini ya. Betul, yang menangani langsung limbah ya. Itu bisa terdampak dari adanya kelalaian dalam pengelolaan limbah. Misalnya pemilahan limbah yang tidak tepat sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja begitu ya, bagi petugas cleaning service atau pegawai yang bekerja di TPS gitu ya, ketika dia tidak menggunakan APD dengan baik, maka dia juga akan terdampak kesehatannya gitu. Mungkin tidak langsung tapi jangka panjang seperti itu Pak Nuzul. Nah, satu lagi Pak Nuzul, untuk memastikan ini tidak terdampak ke lingkungan dan kesehatan kesehatan pegawai juga ya, kita juga melakukan pemeriksaan nih secara rutin. Jadi seperti misalnya di air sungai, kita membuang limbah cair ke sungai kan, kita memastikan bahwa kualitas air sungai yang terkena dampak dari limbah cair kita itu tidak tercemar gitu, dengan melakukan pemeriksaan rutin di air sungai, di titik effluent atau titik outlet air limbah, baik sebelum outlet maupun sesudah outlet. Jadi bagaimana nih pengaruhnya sebelum ada air limbah masuk ke sungai dan sesudah ada pengaruhnya seperti itu. Kemudian juga ada pemeriksaan atau pemantauan emisi ya, emisi yang kita lakukan, kemudian ambien, udara bebas juga itu kita lakukan tuh pemeriksaan pemantauan baik di lingkungan rumah sakit maupun di sekitar yang berdekatan dengan lokasi rumah sakit, misalnya areanya di mana gitu ya. Dan satu lagi, untuk memastikan juga bahwa limbah yang kita hasilkan tidak berdampak terhadap masyarakat, kita juga melakukan pemeriksaan kualitas air bersih di rumah penduduk di sekitar rumah sakit. Betul, secara berkala kita lakukan untuk kita memastikan bahwa tidak ada limbah rumah sakit kita yang mengkontaminasi air tanah di penduduk. Itu air bersihnya yang berasal dari tanah ya, betul, bukan dari sumber PDAM air ya? tanah, betul, seperti itu. Baik, berarti sudah cukup ya yang dilakukan oleh RSCM, bahwa memang pemeliharaan dan menjaga masyarakat sekitar
supaya tidak terimbas ya dari kegiatan operasional yang dihasilkan oleh RSCM ini ya Bu ya. Jadi mulai dari pemantauan lingkungan, jadi juga tadi air sungai ya sebelum kita membuang hasil dan setelah ya. Hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya alhamdulillah masih memenuhi baku mutu. Masih memenuhi baku mutu ya, berarti tidak ada masalah ya. Dengan air bersih juga tidak ada Iya, masalah? tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi Sobat Sehat, jadi itu saja mungkin yang banyak sekali sebenarnya tahapan yang dilakukan oleh instalasi kesehatan lingkungan dan K3RS yang berupaya agar rumah sakit ini tidak mencemari lingkungan. Nah, mungkin kita sekarang membalikkannya, Bu. Nah, dari masyarakat sekitar, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk dalam rangka ikut mengelola agar supaya operasional RSCM ini tidak menjadi sumber dari penyebab pencemaran begitu Bu. Mungkin ya kalau misalnya kan di rumah sakit kita ini juga ada masyarakat sekitar yang berobat ke rumah sakit kita ya, gitu ya. Mungkin membantu memilah limbah dengan tepat itu udah hal kecil yang bisa membantu lingkungan ya, supaya lingkungan tidak tercemar, karena dengan pemilahan yang tepat tadi pengelolaannya juga menjadi lebih tepat. Tidak ada limbah yang misalnya yang tidak seharusnya pada tempatnya gitu ya. Itu, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir mungkin ya bahwa limbah rumah sakit kita tidak mencemari lingkungan sekitar dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan tadi. Jadi rumah sakit kami RSCM khususnya ya sudah melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah ya, sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, dan ini menjadi tanggung jawab moral kami untuk memastikan bahwa tidak ada limbah dari rumah sakit kami yang mencemari lingkungan. Mungkin itu. Jadi tidak perlu khawatir ya masyarakat sekitar Sobat Sehat RSCM. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sudah hampir 30 menit kita berbincang terkait dengan pengelolaan limbah, bagaimana dengan dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, dan juga kalau nggak salah RSCM sudah tersertifikasi ya Bu ya, ISO 14000 ya. Nah mungkin diceritakan sedikit Bu tentang ISO 14000-nya ini. ISO 14001 2015 ya, yang kemarin terakhir kita kebetulan tersertifikasi itu di tahun 2024. Namun untuk memastikan bahwa RSCM masih comply terhadap standar ISO, dilakukanlah surveillance nih. Kemarin nih kita baru surveillance nih Pak Nuzul di tanggal 27-28 ya kalau nggak salah, saya lupa tanggal 27-28 Mei, maaf kemarin sebelum libur panjang. Jadi kita ada auditor eksternal dari LRQA yang melakukan audit gitu ya terkait dengan standar ISO yang dilakukan oleh RSCM. Jadi sejauh mana sih comply-nya, dan alhamdulillah dari hasil audit pada hari terakhir itu disampaikan oleh auditornya bahwa RSCM masih direkomendasikan untuk memiliki sertifikasi ISO 14001 Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti secara tidak langsung adalah pengakuan ya bahwa RSCM tersebut masih menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan baik dan benar, dan dampaknya akan terjadi pada lingkungan ya, bahwa lingkungan juga akan terjaga dengan semestinya begitu ya Bu ya. Betul. Baik itu saja mungkin Sobat Sehat perbincangan kita. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi ini adalah RSCM memang melakukan aktivitas yang ada berpotensi untuk mencemari lingkungan, namun dengan berbagai langkah dan kebijakan dan apa saja yang kita lakukan di sini itu sudah cukup untuk menjaga bahwa lingkungan di sekitar RSCM dan sekitarnya itu tidak terjadi pencemaran ya Bu ya, tidak terjadi pencemaran, dan masyarakat diharapkan untuk tidak perlu khawatir ya. Baik, tidak perlu khawatir bahwa aktivitas kita itu bisa menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu saja perbincangan kita pagi ini. Terima kasih pada narasumber kita Ibu Diana yang sudah mau memberikan pengetahuannya dan informasinya terhadap kita semua.
Sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.